damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Berkati para jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini, kiranya mereka diselamatkan, mereka ditolong, mereka boleh tiba di rumah ini dengan segala selamat di Ka'bah-Mu yang kudus. Ada kerinduan kami bersama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian pada pagi hari ini. Urapan-urapan baru Tuhan beri bagi mereka, bahkan kami semua jemaat Tuhan, bahkan hamba-Mu dalam pelayanan firman-Mu dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Sama-sama kami boleh diberkati Tuhan. Bahkan kami pulang sebentar membawa berkat-berkat rohani yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala gangguan apapun juga bentuknya yang coba mengganggu hati kami, pikiran kami, bahkan segenap kehidupan kami, ruangan ini Tuhan, biar di dalam nama Yesus, jauhkan dari tempat ini, tetapi biarlah ada kebebasan dalam setiap kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan tabiskan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada worship leader, pendeta muda Ansela Suyoto semua. Shalom JPA, selamat pagi bagi kita semua. Satu hal, kita ada di tempat ini, kita rindu untuk menyembah Tuhan, kita rindu memuliakan Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersorak bagi Tuhan pagi hari ini. Bertepuk tanganlah bagi Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Hanya dekat padamu Tuhan.
percayamu katakan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan amin terjadi di sini. haleluya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami mau merasakan-Mu Tuhan. Rasakan Kami tahu kuasa-Mu tak terbatas dalam hidup kami Tuhan. ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Mari CPA lebih lagi katakan ya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Pemulihan. Pemulihan, amin, terjadi di Kesembuhan. kesembuhan terjadi di sini. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, kami siap memuliakan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saling berjabat tangan, berikan senyuman yang terbaik. Kita menang ini, kita adalah umat-umat pemenang. Semua seberapa banyak saudara bisa menjangkau saudara-saudara. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Sefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Hari ini Indonesia adalah hari pahlawan-pahlawan kita yang sudah memberikan kemenangan bagi kita saat ini. Terlebih Tuhan kita, Tuhan Allah kita yang dahsyat, bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, Allah kita luar biasa, Allah kita hebat. Dia berkiram karena kita, amin. Mari umat Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibahagi. Allah berkiram dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih
hari ini. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Oh, oh, oh. Mencari kemuliaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Yes. Mencari perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah. Satu kali lagi katakan, Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam hitungan saya yang ketiga kita sorakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Bersorak bagi Tuhan. Kasih setia Tuhan melimpah atas hidup saudara pagi hari ini. Anugerah Tuhan besar bagi kita. Kasih setiamu melimpah, anugerahmu besar bagiku di setiap jalanku. Amin. Kebajikan kemurahan mengikutiku di belakang sepanjang hidupku. Haleluya. Sorak haleluya. Amin Tuhan. Penolongku. Haleluya. Haleluya. Ya. Sorak haleluya. Kau gembala yang terbaik bagiku. Dengan sukacita JPA nyatakan kepada Tuhan bahwa kasih Tuhan melimpah atas hidupmu. Mari semua nyatakan, ya. Kasih setiamu melimpah, anugerahmu besar bagiku di setiap jalanku. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan mengikutiku di belakangku sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Sorak haleluya. Hanya Engkaulah Tuhan penolongku. Haleluya. Ya Tuhan, sorak haleluya. Kau gembala yang terbaik. Mari sama-sama kita mengangkat tangan, katakan haleluya. Ya Tuhan, sorak haleluya. Hanya Engkaulah Tuhan penolongku. Haleluya. Sorak haleluya. Kau gembala yang terbaik bagiku. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Tuhan.
semua nyatakan haleluya. Sorak haleluya. Yes. Hanya Engkaulah Tuhan penolongku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sorak haleluya. Kau gembala yang terbaik bagiku. Kau gembala yang terbaik. Kau gembala yang terbaik bagiku. Kau gembala. Kau gembala yang terbaik bagiku. Bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Satu kali lagi kita bertepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Nikmati Tuhan, saudara silakan duduk kembali. Engkau gembala kami yang baik. Kami bersyukur punya Tuhan yang besar. Kami bersyukur punya Allah yang penuh dengan belas kasihan dalam hidup kami. Kami tahu Roh-Mu bekerja atas hidup kami saat ini. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terbatas hikmat dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Nikmati Dia. Tak terbatas hikmat-Mu. Kesetiaan-Mu tak meninggalkanku dan kebaikan-Mu selalu ada di hidupku. Mari sama-sama nyatakan. Tak terukur kasih-Mu. Kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu tak meninggalkanku dan kebaikan-Mu, amin, selalu ada di hidupku. Dengan iman kita mau nyatakan kepada Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan yang beracara, Yesusku mau mengikutimu. Bukan hebat dan kekuatanku, hebat dan kekuatanmu hanya Roh-Mu, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Bertepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Mari umat Tuhan nyatakan. Tak terukur kasih-Mu, tak terbatas hikmat-Mu, amin. Kesetiaan-Mu tak meninggalkanku dan kebaikan-Mu selalu ada di hidupku. Tuhan yang beracara, Tuhan yang beracara, Yesus ku mau mengikutimu. Bukan hebat dan kekuatan, hanya Roh-Mu, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku.
menyatakan kasih-Nya bagi kita. Dia menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari sama-sama umat Tuhan kita berdiri. Kita berdiri semua. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang beracara. Yesusku mau mengikutimu. Amin. Bukan hebat dan kekuatanmu, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Engkau Tuhan, oh Tuhan, haleluya. Yesusku mau mengikutimu. Bukan hebat dan kekuatanmu, yes. Hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu, hanya Roh-Mu, hanya Roh-Mu Tuhan, amin. Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Ku perlu kasih-Mu Tuhan, nyatakan ku perlu kasih-Mu Tuhan. Memulihkanku, ku perlu kuasa-Mu Tuhan. Ku perlu kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Menyembuhkanku, ku perlu anugerah-Mu. Berkati hidup kami Bapa. Haleluya. Ku perlu hadirat-Mu. Memuaskan jiwaku. Mari lebih lagi JPA katakan, ku perlu kasih-Mu Tuhan. Memulihkanku Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Ku perlu anugerah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Berkati setiap hidup kami jemaat-Mu Bapa. Yes Tuhan. Ku perlu hadirat-Mu. Memuaskan. Satu kali lagi dengan iman-Mu nyatakan, ku perlu kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini ada pemulihan terjadi atas hidup-Mu. Pagi hari ini ada penyembuhan yang terjadi atas hidup-Mu Tuhan. Haleluya. Menyembuhkanku, ku perlu anugerah-Mu. Memuaskan
Ku perlu kuasa-Mu Tuhan, menyembuhkanku dengan kerinduan kami. Ku perlu anugerah-Mu, memberkatiku. Oh, ku perlu hadirat-Mu, oh, memuaskan jiwaku. Ku perlu hadirat-Mu, oh, memuaskan jiwaku. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau saja yang kami perlukan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang kami perlukan. Haleluya. Dengan segenap hati kami puji nama Tuhan. Tidak ada yang lebih besar yang kami perlukan selain Engkau saja. Tidak ada yang lebih utama yang kami perlukan selain Tuhan. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kami selain Tuhan. Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Engkau kebutuhan utama kami. Engkau kerinduan kami. Bahkan Engkau tujuan hidup kami. Bahkan ketika kami ada di rumah Tuhan pagi ini, ketika kami sedang memuji, menyembah Tuhan, itu pun adalah sebuah dedikasi yang tertinggi kami kepada Tuhan, serta sebuah pernyataan iman kami betapa kami perlu Tuhan dan kami butuh Tuhan. Dan bukankah firman-Mu yang berkata waktu kami datang dengan rasa lapar, rasa haus, tanda kami butuh Tuhan, maka Tuhan akan memuaskan kami. Dan kami percaya saat ini bagian Tuhan akan memuaskan kami. Bagian Tuhan akan menyegarkan kami. Bagian Tuhan akan memulihkan kami. Bagian Tuhan akan mengangkat kami. Bagian Tuhan adalah menyembuhkan kami. Bagian Tuhan adalah memberi jalan keluar bagi kami. Bagian Tuhan adalah memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan lakukan itu bagi kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan boleh menikmati dan mengalami Tuhan lagi. Langkah-langkah iman kami akan semakin kuat manakala firman itu ada atas kami. Izinkan beberapa saat kami menikmati dan kami mengalami Tuhan lewat kebenaran firman. Pakai hamba menyatakan isi hati Tuhan bagi kami di pagi hari ini. Intervensi setan sudah ditaklukkan dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan menguasai dan memberkati kami. Siap kami dengar firman dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang mengasihi dan cinta Tuhan katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom JPA. Sekali lagi shalom JPA. Yang bersuka cita dan diberkati Tuhan boleh katakan haleluya. Lebih dari pemenang katakan haleluya. Bilang di kiri kanan, engkau lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Saya percaya pagi ini menjadi pagi di mana Tuhan akan melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat atas kita. Boleh katakan amin?
Liturgi gereja kita saudara ada dua bagian besar yang selalu kita lalui. Bagian yang pertama adalah bagian kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita bersorak bagi Tuhan. Lalu bagian yang kedua kita mendengarkan firman Tuhan. Itulah liturgi dari gereja kita, tata cara ibadah gereja kita. Itu bukan sesuatu yang doktrinal, tetapi dia punya makna rohani di dalamnya. Kita hadir di rumah Tuhan dengan mengharapkan Tuhan memberkati kita. Boleh katakan amin? Kita rindu waktu kita ada di rumah Tuhan lewat ibadah, kita mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa. Dari mana Tuhan akan lakukan itu? Dari firman yang Dia nyatakan bagi kita. Tapi begini Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, seberapa dahsyat berkat firman yang akan kita peroleh, dia bergantung dari seberapa luar biasa pujian penyembahan yang kita beri bagi Tuhan. Manakala kita memberi yang terbaik dengan segenap hati kita, dengan seluruh eksistensi hidup kita, kita beri yang terbaik bagi Tuhan, maka percayalah ada hal-hal yang terbaik dari Tuhan lewat firman yang akan Dia anugerahkan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di ibadah raya pertama di pagi hari ini. Mempersiapkan mempelai Kristus adalah topik dalam beberapa bulan yang terakhir ini, tentang bagaimana kita perlu menjadi gereja yang dipersiapkan menjelang kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Sesudah saya menyelesaikan Wahyu pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 tentang Tuhan menyuruh untuk mengukur bait Allah yang ada di sebelah dalam. Ada 3 komponen yang Tuhan ingatkan lewat firman. Ukur, itu bicara tentang ada standar yang Tuhan ingin cari di sana. Ada harapan-harapan besar yang Tuhan harapkan dari bait Allah itu. Ada 3 bagian yang sudah kita pelajari. Pertama adalah ibadah itu, yang kedua adalah bait Allah itu, dan yang minggu kemarin kita bahas tentang mezbah. Jadi ada 3 bagian yang diukur. Manakala Tuhan bilang kepada Yohanes, bangun dan ukurlah. Apa yang diukur? Pertama bait Allah, mezbah, dan ibadah orang-orang yang ada di dalamnya. Sekali lagi, ketiga bagian itu kita telah pelajari. Apa yang dimaksud tentang mezbah minggu lalu, apa yang dimaksud tentang bait Allah, apa yang dimaksud tentang ibadah. Dia diukur, ada standar yang Tuhan cari, ada standar yang Tuhan tetapkan untuk ibadah itu. Ibadah ruang kudus, bukan ibadah halaman. Ada bagian yang Tuhan ukur, bait Allah itu bait Allah ruang kudus, bukan bait Allah halaman. Ada yang Tuhan pakai standar, mezbah itu mezbah ruang kudus dan bukan mezbah halaman. Dan sekali lagi kita telah belajar bagian itu. Izinkan pagi ini kita akan melihat satu pembacaan firman yang terambil dari kitab Mazmur fatsalnya yang ke-32. Sebuah pembacaan yang sudah sangatlah populer, tapi pagi ini saya rindu kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini. Mazmur 32 ayatnya yang ke-6. Mazmur 32 apa ya? Mazmur 32 mungkin terlalu 32 ayat 6. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Firman Tuhan 2 bisa dikecilkan saja kali. Apa yang terlalu besar ini?
Ayat 6 sama-sama kita baca. Firman Tuhan 2-3. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Katakan amin. Sekali lagi kita baca firman Tuhan ini. 2-3. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Katakan amin. Ada bagian yang luar biasa yang ada dalam Alkitab yang dia bukan hanya sekedar menceritakan sebuah peristiwa masa lalu yang dalam bentuk histori atau sejarah. Tapi yang lebih luar biasa dari kitab suci Alkitab yang sampai kita menjadikan itu dasar iman kita. Kita berpijak keyakinan dan kepercayaan kita. Kita berpijak pada Alkitab yang di dalamnya banyak orang memperdebatkan dan mempersoalkan tentang otentiknya Alkitab ini, tentang betapa kacaunya Alkitab ini. Tetapi dari sekian banyak hal yang tatkala orang mencoba meragukan tentang kebenaran firman yang menjadi dasar pijakan kita, ada satu hal yang menyebabkan kita sangat percaya dan kita sangat yakin itulah firman. Itulah bagian yang memang ada dalam gambaran Allah yang sesungguhnya. Bagian yang paling kuat yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa disangkal tentang kebenaran firman atau Alkitab adalah nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di masa lampau. Mereka menggambarkan, menuliskan, menceritakan tentang sesuatu yang akan terjadi nanti dalam kurun waktu yang sangat panjang. Ayat yang kita baca ini salah satu bagian dari nubuatan profetik yang Daud bahkan dalam masanya dia telah menubuatkan tentang sebuah peristiwa yang akan terjadi, yang akan dialami oleh manusia dan bahkan gereja Tuhan yang hidup di dalamnya. Nah, dalam bagian firman Tuhan, dalam pewahyuan Tuhan ini, pemazmur Daud dia menggambarkan tentang ada sebuah keadaan dan ada sebuah kondisi yang terjadi yang Alkitab mempergunakan bahasa tentang banjir yang besar itu. Ayat tadi berkata bahwa sesungguhnya pada waktu banjir besar. Ini adalah sebuah frasa yang di dalamnya terkandung nubuatan tentang sesuatu yang akan terjadi nanti. Dan saya percaya periode waktu yang dimaksudkan oleh Alkitab, waktu Daud diwahyukan Tuhan untuk menulis kebenaran ini, maka periode waktu itu ada pada masa ini. Bahwa banjir besar itu adalah sebuah kondisi yang sedang terjadi di hari-hari ini. Kita suka atau tidak suka, kita setuju atau tidak setuju, maka kita sedang ada pada situasi yang bahwa banjir besar itu sedang terjadi. Sekali lagi ayat ini adalah sebuah profetik, sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan lewat Daud. Manakala dia menyatakan syair, lalu Tuhan bawa dia melihat tentang apa yang akan terjadi nanti jauh sesudah Daud itu tidak ada. Bahwa ada banjir besar yang akan terjadi.
Banjir besar itu saya dapat maknai sebagai sebuah keadaan pada suatu masa. Sekali lagi. Pertama saudara, banjir besar itu saya maknai tentang sebuah keadaan pada suatu masa. Ada sebuah keadaan tertentu pada sebuah masa yang menggambarkan tentang hal itu. Kalau kita definisikan bahwa banjir besar itu dimaknai tentang sebuah keadaan pada suatu masa, maka dua ayat ini dapat menunjukkan tentang itulah gambaran yang digambarkan oleh Daud tentang banjir besar. Sekali lagi, simpan dalam memori saudara, banjir besar pertama definisinya adalah keadaan pada suatu masa, keadaan pada satu waktu tertentu. Kalau kita maknai banjir besar adalah keadaan pada satu masa, keadaan pada suatu yang tertentu, waktu yang tertentu, maka sekali lagi dua ayat ini menunjukkan tentang hal itu. Pertama, lihat Matius 24 ayat 8. Matius 24 ayat 8 berkata begini, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yesus dalam khotbah akhir zaman dengan topik akhir zaman, dia bicara tentang apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman sebelum pra dan pasca kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Salah satu yang dikatakan oleh Yesus dalam khotbahnya adalah semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Sekali lagi, banjir besar itu kita maknai itu keadaan pada suatu masa. Kalau keadaan pada satu masa, suatu masa atau pada sebuah periode waktu, maka ayat ini akan menggambarkan seperti itulah banjir besar itu. Apa itu? Penderitaan menjelang zaman baru. Ayat yang kedua yang menggambarkan tentang periode pada satu masa, Tuhan bicara lewat Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat 1 bilang begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, katakan bersama hari-hari terakhir, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau Matius 24 tadi bicara tentang zaman baru menjelang, itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu sebuah periode waktu, itu suatu masa. Nah, Paulus dalam pewahyuan Tuhan ini dia bicara tentang hari-hari terakhir. Menjelang zaman baru, hari-hari terakhir, apa yang ada di sana? Permulaan penderitaan, dan ayat ini katakan masa yang sukar. Kita kembali pada ayat pokok bahwa ada banjir besar yang terjadi. Saya mendefinisikan pertama saudara, banjir besar itu adalah sebuah keadaan pada suatu masa. Sebuah keadaan pada suatu waktu atau pada sebuah periode waktu. Maka sekali lagi, kalau kita menggambarkan banjir besar itu, menggambarkan sebuah keadaan pada suatu masa, maka penderitaan menjelang zaman baru itu menunjuk yang dikatakan oleh Daud tentang banjir besar. Maka masa sukar di hari-hari terakhir itu menunjuk tentang banjir besar yang dikatakan oleh Daud. Definisi yang kedua, makna yang kedua yang saya dapat maknai tentang banjir besar, selain sebuah keadaan pada sebuah periode waktu, sebuah keadaan pada suatu masa,
Definisi yang kedua, makna yang kedua yang saya hendak maknai begini. Banjir besar itu bermakna ancaman dari sebuah keadaan. Katakan bersama, ancaman dari sebuah keadaan. Sekali lagi 2, 3. Kalau kita merujuk pada 2 ayat yang saya sebutkan tadi, Matius 24 ayat 8 dan 2 Timotius 3 ayat 1, maka itu menggambarkan tentang ancaman dari sebuah keadaan. Banjir besar, makna yang pertama adalah sebuah keadaan pada suatu masa. 2 ayat tadi membuktikan akan hal itu. Makna yang kedua, banjir besar itu adalah sebuah ancaman dari sebuah keadaan. Contoh, COVID kemarin itu adalah ancaman dari sebuah keadaan. Dan banjir itu laksana banjir, yang sifat banjir itu adalah dia akan menyeret, menarik banyak hal. Jadi ancaman dari sebuah keadaan, contohnya adalah seperti kemarin, COVID. Mungkin contoh yang lain adalah manakala terjadi gempa bumi, bencana alam, peperangan, apalagi yang kesemuanya itu memberi efek ancaman. Baik memberi efek ancaman secara jiwa, jiwa kita terancam, ekonomi kita terancam, keselamatan kita terancam. Oleh karena ada keadaan yang mengancam kita. Ada keadaan yang mengancam kita. Itu gambaran yang digambarkan tentang banjir besar. Saya berharap saudara simpan dulu makna ini. Banjir besar, makna yang pertama adalah sebuah keadaan pada suatu masa. Makna yang kedua, banjir besar itu adalah ancaman dari sebuah keadaan. Sekali lagi, Alkitab menubuatkan di akhir zaman. Kapan itu? Hari-hari ini. Ada banjir besar yang sedang mengancam kita. Dalam sebuah periode waktu yang sedang kita hidupi. Apa itu? Ada penderitaan menjelang zaman baru yang akan dihadapi oleh manusia. Akan ada masa sukar yang akan dihadapi oleh manusia. Dan itu mengancam kita hari-hari ini. Dia mengancam dalam banyak aspek di hidup kita. Dia mengancam keselamatan jiwa kita. Dia mengancam semua bagian yang ada pada kita. Dia mengancam seluruh sendi-sendi kehidupan dari manusia itu sendiri. Kenapa? Karena ada banjir besar yang akan dan sedang mengancam manusia. Termasuk gereja yang hidup di dalamnya pun tidak lepas dari ancaman banjir besar ini. Tetapi yang menarik saudara, kalau kita baca ayat yang ke-6 ini, luar biasanya Tuhan telah memberitahukan tentang solusi keluar dari ancaman pada periode waktu yang mengancam kita, atau sebuah ancaman pada sebuah keadaan. Ayat 6 dia bilang begini, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa. Katakan bersama, berdoa. Ternyata begini saudara, berdoa itu adalah sebuah tempat yang teraman untuk kita terhindar dari bahaya banjir besar tadi. Apa makna banjir besar? Ada sebuah keadaan di sebuah periode waktu yang Yesus bilang penderitaan menjelang zaman baru. Apa yang sedang dimaknai tentang banjir besar? Masa-masa sukar itu akan terjadi. Apa yang dimaknai tentang banjir besar? Ada sebuah keadaan yang sedang mengancam kita. Sekali lagi saya memberi contoh tadi, COVID,
ada bahaya-bahaya bencana alam dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Tuhan bilang begini, ada tempat yang teraman untuk kita luput dari banjir besar itu, namanya berdoa. Ancaman yang membahayakan manusia dan lebih khusus gereja yang namanya banjir besar, yang kita maknai banjir besar dalam definisi yang saya sebutkan tadi. Maka tempat yang paling aman, tempat yang teraman, area yang bebas dari banjir itu, namanya berdoa. Biasanya pengusaha properti, mereka akan memberi iklan tentang keuntungan dari properti yang mereka jual. Salah satu yang akan selalu menjadi slogan penawaran dari properti itu adalah bebas banjir. Bebas banjir. Oh iyo, perumahan itu ada di daerah pegunungan, bebas banjir. Iya, banjir bebas, longsornya. Apa lagi? Artinya rasa-rasanya tidak ada tempat yang aman untuk kita menghindar dari ancaman terhadap sebuah keadaan. Rasa-rasanya tidak ada tempat yang aman bagi kita hari ini untuk kita keluar dan terhindar dari masa sukar dan ancaman terhadap penderitaan menjelang zaman baru. Di mana orang mau lari? Kita mau berpegang pada apa? Kita mau menggantungkan pengharapan kita pada kekuatan yang mana hari ini? Sekali lagi rasa-rasanya tidak ada tempat yang aman lagi untuk kita dapat menghindar dari banjir besar yang sekali lagi maknanya penderitaan menjelang zaman baru, masa yang sukar, serta ancaman yang membahayakan kita. Selain tempat yang teraman adalah ada di satu tempat yang namanya taman doa. Itulah tempat yang paling aman, yang perlindungan itu akan ada di sana. JPA yang saya kasihi, mari investasikan waktu kita untuk kita ada di taman doa itu. Karena tempat itulah yang aman untuk kita terhindar dari banjir besar. Yang hari-hari ini laksana sebuah desau air bah yang orang semulai dengar DP suara gemuruh. Gitu kan? Kalau orang-orang yang tinggal di pinggir kuala, dorang tahu ini lagi ada gui. Ya, masih tahu tuh istilah gui itu? Ini ada gui udah datang ini. Ketika debit air mulai naik, ketika air mulai berubah warna, ketika ada suara yang sepertinya tidak biasa, ini ada gui udah datang ini. Orang mulai dengar tuh gui itu semakin besar suaranya. Orang mulai lihat itu air mulai berubah. Orang tahu. Dan tempat yang aman untuk kita terhindar dari banjir besar, Alkitab bilang adalah ada di taman doa itu. Investasikan waktu kita untuk kita ada di taman doa itu. Bangunlah tempat-tempat doa di rumah kita. Karena ternyata doa itu adalah area yang teraman untuk kita terhindar dan luput dari banjir besar. Saudara-saudara Muslim dan saudara-saudara Hindu yang ada di Bali, biasanya di rumah mereka ada tempat doa. Ada. Saudara-saudara Muslim kita biasanya ada ruang doa, ada apa itu?
ruang sholat mereka. Kalau di Bali saudara, kenapa Bali itu menjadi salah satu ikon para wisata Indonesia? Selain budayanya dan banyak aspek yang ada di sana, hampir semua rumah itu ada semacam pura itu. Pura. Hampir semua rumah apa? Oh, rupanya setiap rumah ada tempat sembahyang mereka. Ada tempat sembahyang mereka. Sebenarnya kalau kita merujuk dalam Alkitab, Daniel, kalau kita baca dalam kitab Daniel, dia ada ruang doa. Dia ada ruang doa. Ketika kami lagi bangun yang di bawah, saya katakan ada satu kamar doa yang harus dibuat. Kadang-kala orang bikin tuh kamar, segala macam. Tapi orang lupa perlu ada ruang doa. Kalaupun karena keadaan, karena tempat kita yang terbatas, kamarmu itu bisa menjadi taman doa. Ruang tamumu itu bisa jadi kamar doa atau itu bisa menjadi taman doa. Dapur agak repot Kang kalau dapur kong bikin taman doa di situ. Bagaimana sambil dah goreng-goreng rica, tomat, bawang, kong sambil berdoakan, saudaranya nak konsen itu. Ya minimal kamar dengan ruang tamu lah, itu bisa menjadi taman doanya kita. Boleh katakan amin? Sekali lagi, ancaman bagi kita hari ini ada banjir besar. Yang itu ada di depan mata kita. Sekali lagi banjir besar jangan dimaknai tentang bagaimana tuh danau Tondano akan meluap. Bukan. Banjir besar itu adalah sebuah keadaan pada sebuah masa, pada sebuah periode waktu yang Alkitab katakan menjelang zaman baru. Apa itu? Penderitaan. Akhir atau hari-hari yang terakhir, apa yang terjadi? Masa yang sukar. Itu sebuah keadaan pada sebuah periode waktu. Itu banjir besar. Banjir besar adalah gambaran tentang ancaman terhadap sebuah keadaan atau sebuah ancaman dari sebuah keadaan. Kita sedang terancam hari-hari ini dengan berbagai hal, dengan berbagai faktor. Rasa-rasanya kita tidak bebas atau kita tidak bisa memprotek dengan segala kemampuan yang ada pada kita. Ada saja. Dari sisi kesehatan, rasa-rasanya ada penyakit-penyakit baru kadang-kala yang kita pikir kok hari ini dia seperti jadi dia seperti jadi bajangke begitu, padahal sebenarnya bukan penyakit bajangke itu. Vertigo itu kenapa dia jadi bajangke dari satu. Kemarin saya kunjungi 2 jemaat masuk rumah sakit karena vertigo. Kemarin kunjungi rekan hamba Tuhan Ibu Pendeta Nelly, tanya, sakit apa? Vertigo. Bajangke dang nih vertigo. Pikir cuma batuk tuh bajangke, vertigo oleh bajangke. Dan ada banyak hal yang bisa saja itu ancaman. Tapi dengar, ada satu jaminan Tuhan yang kuat. Taman doa itu area yang teraman untuk kita luput dari banjir besar. Investasikan waktu kita, siasati tempat di mana kita berada untuk ada tempat doa, untuk ada ruang doa. Katakan amin. Karena di sanalah kita akan mengalami perlindungan Tuhan. Siapkan waktu kita, beri waktu kita untuk kita ada dalam taman-taman doa. Saudara yang paling tahu waktu mana yang paling ideal bagi saudara untuk saudara ada di taman doa. Tetapi pastikanlah saya harus ada di taman doa, karena di taman doa itulah tempat saya akan terlindung dari ancaman banjir besar. Tetapi perhatikan saudara. Tetapi kalau kita perhatikan konstruksi ayat ini, perhatikan ayat 6 ini. Sebab
itu berdoalah, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Masuk pada bagian yang selanjutnya, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi. Perhatikan saudara, jadi konstruksi ayat ini adalah ada banjir besar yang terjadi. Apa makna banjir besar? Dua hal tadi kan, masih ingat ya? Banjir besar itu adalah sebuah keadaan pada suatu masa. Apa keadaan pada masa itu? Ada penderitaan menjelang zaman baru. Apa keadaan pada satu masa itu? Ada masa sukar yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Makna yang kedua sekali lagi, banjir besar itu adalah ancaman dari sebuah keadaan. Kita sedang terancam akan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, banjir besar itu gambaran yang saya gambarkan tadi. Lalu ada bagian, karena itu hendaklah setiap orang saleh berdoa. Maksudnya begini saudara, ternyata yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dalam konstruksi ayat ini adalah doa yang secara khusus akan membuat dia terhindar dari banjir itu. Ini bukan doa biasa, men. Ini bukan doa makan, ini bukan doa waktu mau tidur. Bukan. Ini bukan doa syafaat kita berdoa Tuhan berkati bangsa dan negara kami, bukan. Ini doa yang dia khusus akan menghindarkan dia dari banjir itu. Oke? Sekali lagi. Tetapi yang saya maksudkan tentang kita perlu bangun komitmen doa. Kita perlu menyiapkan tempat doa. Kita perlu menginvestasikan waktu untuk berdoa. Ya, wajib, harus, mutlak. Tetapi dengar, ada doa yang dia terkait dengan ayat ini, dia akan menghindarkan dari banjir itu. Doa yang seperti apa yang dimaksudkan, yang akan membuat dia terhindar dari banjir ini. Izinkan saya bicara dua hal penting saat ini. Pertama, lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dia bilang begini. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu sama-sama. 3. Selagi engkau dapat ditemui. Sekali lagi, yang pertama, ada satu doa yang perlu kita bangun. Itu sedang membawa kita, mengarahkan untuk kita terhindar dari banjir itu. Ini bukan doa yang biasa, men. Sekali lagi, ini bukan doa biasa. Tapi ini doa yang spesial. Ini doa yang khusus karena kita sedang berhadapan dengan ancaman dari banjir besar itu. Sekali lagi, seperti apa yang digambarkan, merujuk dari konstruksi ada banjir besar yang mengancam kita. Dan doanya seperti apa? Pertama saudara yang saya perhatikan begini. Selagi engkau dapat ditemui. Itu menggambarkan tentang sebuah doa yang didasari pada sebuah kesadaran akan waktu. Perhatikan, doa yang dia didasari akan kesadaran akan waktu, bahwa ada saat di mana Tuhan tidak bisa ditemui. Sekali lagi, doa yang dia didasari pada kesadaran, ini waktu saya ini tidak selamanya, men. Waktu saya terbatas. Waktu kita singkat. Waktu kita ini bukan seperti Hairil Anwar katakan dalam syair yang fenomenal, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Bukan. Dia didasari pada kesadaran waktu kita ini singkat. Waktu kita ini terbatas. Saudara,
Kalau saudara sedang dikejar dengan sebuah deadline waktu, saudara punya sebuah pekerjaan yang dia punya deadline waktu, besok harus selesai. Maka saya percaya dua hal ini akan muncul pada kita. Oleh karena kesadaran waktu itu, oleh karena kesadaran terhadap waktu itu. Tapi sebelum ke sana saudara, saya ingin bicara tentang doa yang dia lahir dari sebuah kesadaran bahwa waktu kita ini tidak selamanya. Ada waktu di mana Tuhan tidak. Yesaya 55 ayat yang ke-6 dia berkata begini. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Coba kita lihat. Sama-sama kita baca. 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya apa? Artinya ada waktu di mana dia tidak dapat ditemui. Kalau kita sadar akan waktu itu, maka kita akan berdoa. Why? Karena kita sadar Tuhan itu tidak selamanya dapat ditemui. Kesadaran akan waktu inilah yang akan membuat kita berdoa. Sekali lagi, biasanya kalau kita dikejar dalam sebuah target waktu, ada deadline waktu, maka minimal yang akan muncul pada kita adalah pertama begini. Kita akan lebih fokus. Kita akan fokus. Saya orang yang salah satu ada di situ, saudara. Kalau pekerjaannya masih 1 minggu, aduh nak fokus itu, nak fokus kita. Ya, masih ada 1 minggu. Tapi jangan dorong bertelepon begini. Bro, tuh yang orang ada apa boleh 2 jam lagi. Mama, itu memang saya akan fokus semaksimal mungkin terhadap apa yang menjadi deadline waktu itu. Saya mengerti satu hal, bahwa selagi engkau dapat ditemui, itu menunjukkan tentang kita perlu diingatkan, disadarkan tentang waktu kita ini yang sangatlah terbatas. Waktu kita ini yang singkat. Katakan bersama, waktu kita singkat. Sekali lagi dengan keras, 2, 3. Waktu kita singkat, men. Kesadaran akan waktu kita yang singkat. Kesadaran akan bahwa Tuhan itu tidak selamanya akan ditemui, dijumpai. Pertama, dia akan membangkitkan fokus pada kita. Kita akan fokus. Kalau kita didorong oleh kesadaran waktu kita ini singkat, waktu kita ini terbatas, kita akan fokus. Selanjutnya, kesadaran akan waktu itu. Waktu yang sangatlah singkat dan terbatas, itu akan membangun kewaspadaan. Katakan bersama, membangun kewaspadaan. Sekali lagi dengan kelas 3. Jadi oleh karena kita sadar waktu kita yang singkat, kita sadar bahwa waktu kita sangat-sangatlah terbatas, maka itu akan membangunkan kewaspadaan pada kita. Kita tidak pernah tahu bagian akhir, batas akhir tentang perjalanan waktu kita. Maka itu akan membangkitkan kewaspadaan, membangkitkan kewaspadaan. Kita akan waspada. Oleh karena itu maka kita akan berdoa. Oleh karena itu kita akan berdoa. Oleh karena itu kita akan mencari Tuhan. Boleh katakan amin? Membangun selain fokus,
Yang kedua, dia akan membangun kewaspadaan. Kita semakin waspada. Kenapa? Kita tahu waktu kita singkat. Ada ancaman yang sedang mengancam kita. Kita akan waspada. Kesadaran itu akan membuat kita masuk di taman doa. Dan kita berdoa. Berdoa yang bukan karena konsep. Berdoa yang bukan karena jadwal, tapi berdoa karena dia didorong oleh dia sadar waktunya itu sangat-sangatlah terbatas. Waktu kita yang sangatlah singkat. Waktu yang sangat singkat itu pertama akan membuat kita fokus. Waktu yang sangat singkat itu yang kedua akan membuat kita membangun kewaspadaan. Dan hal yang selanjutnya, kesadaran terhadap waktu yang sangatlah terbatas. Dia akan membangkitkan mawas diri. Dia akan sadar dan mawas diri. Kenapa? Karena dia sadar waktu yang sangat singkat itu. Mempersiapkan diri, mawas diri. Biasanya kalau kami mengadakan perjalanan pakai kapal laut dari Sorong ke Manado atau Manado ke Sorong, perjalanan itu 1 hari 1 malam, 24 jam, dulunya 24 jam. Tapi sekarang karena kapal itu sudah usia agak tua, maka kadangkala perjalanan bisa 30 jam sekian. Itu perjalanan kapal laut. Dia lewat 2 pelabuhan, pelabuhan Ternate dan pelabuhan Bacan, baru dia tiba di Sorong. Biasanya seperti itu. Biasanya dari Bacan ke dari Bacan ke Sorong itu ada sekian belas jam. Jadi tidur itu di kapal itu. Nih tahu bikin apa? Wajalang soriki. Kalau kok boleh berjalan di luar kapal masih sedap. Di luar kapal ya innalillahi itu. Ini cuma berjalan tak putar-putar di situ. So sekian belas jam cuma tak putar-putar di kapal. Dari dek 1 sampai dek 7 putar. So tahu bikin apa? So pergi di kafetaria makan segala macam. Habis doi tak putar. Jadi lebih banyak tidur. Nah gitu. Tapi kalau ada pengumuman begini. Kalau mualim 1 dia kasih pengumuman begini. ABK dek siap muka belakang. Kapal 1 jam lagi. ABK dek, anak buah kapal bagian dek, maksudnya gitu. ABK dek, siap muka belakang, kapal 1 jam lagi. Orang yang tidur langsung bangun, mempersiapkan diri. Kenapa? Sadar waktu kapal mau sandar kurang 1 jam. Maka kami akan mempersiapkan diri, akan mawas diri dengan segala hal. Jangan-jangan tak tidur terus, kaget tuh kapal so keluar dari pelabuhan Sorong, orang masih data tidur. Kaget dengar kemarin pengumuman kapal akan masuk di Ternate. So lewat dan tuh Sorong, kita mau turun di Sorong. Ada bikin apa dang tadi, data tidur. Cilaka 12. Kenapa kondisi itu bisa saja terjadi? Tidak mawas diri, tidak mempersiapkan diri. Waktu yang singkat itu akan memaksa kita untuk mawas diri. Ada ancaman besar yang sedang mengancam kita. Dan tempat yang teraman itu taman doa. Yang itu bukan cuma sekedar kata-kata doa semata, bukan. Itu bukan cuma sekedar ucapan-ucapan doa, bukan. Tapi yang dimaknai, yang dimaksudkan oleh Tuhan tentang karena itu hendaklah setiap orang saleh berdoa selagi engkau dapat ditemui. Itu bicara tentang ada kesadaran dari umat Tuhan tentang waktu kita ini singkat. Tentang waktu kita ini terbatas. Katakan amin. Jujur sebagai hamba Allah. Kadangkala ada rasa sedih di hati saya. Karena banyak di antara kita yang belum sadar tentang waktu ini.
Masih banyak di antara kita yang berpikir seperti Hairil Anwar pikirkan. Masih ada 1000 tahun lagi yang akan kita jalani. Tidak. Yang kadangkala kita berpikir terlalu mudah bagi kita untuk datang. Tapi Alkitab berkata, berdoa selagi Tuhan itu dapat ditemui. Yesaya 55 tadi menjelaskan, ada waktu di mana Tuhan tidak akan dapat ditemui. Kesadaran akan waktu inilah yang akan membuat kita berdoa. Boleh katakan amin? Kesadaran akan waktu ini akan membuat kita menghampiri Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Tidak semata-mata durasi waktu dalam doa, bukan. Bukan sekedar dimaknai tentang bagaimana kita lipat lutut lalu kita berdoa 2, 3, 4 jam. Puji Tuhan kalau kita boleh lakukan itu, puji Tuhan. Tapi yang lebih esensinya adalah kita sadar akan waktu ini. Saudara menyisihkan semua kesibukan saudara. Saudara tinggalkan semua kesibukan lalu saudara datang di rumah Tuhan beribadah. Saudara tetap meluangkan waktu, memprepare waktu saudara ada di rumah Tuhan. Beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu doa. Boleh katakan amin? Itu doa kita. Karena kita sadar waktu kita ini sangat-sangatlah terbatas. Dan percayalah ada perlindungan Tuhan di sana. Waktu kita bangun kewaspadaan itu, maka perlindungan Tuhan tatkala banjir besar terjadi, kita akan alami dan kita akan nikmati. Bukankah kita tahu bersama cerita peristiwa tatkala Israel akan meruntuhkan kota Yeriko, maka ada satu perempuan yang diselamatkan di Yeriko, namanya Rahab. Dia mengalami perlindungan pada waktu ancaman itu terjadi. Kenapa? Dia membangun kewaspadaan itu. Dia sangat sadar tentang ada ancaman. Dia tahu bahwa tatkala 2 orang asing ini masuk di kota, ini ancaman untuk kotanya. Dia sembunyikan 2 pengintai yang diutus oleh Yosua. Dengan sebuah perjanjian yang dijanjikan, kalau seandainya Tuhan menyerahkan kota ini, selamatkan saya. Bayangkan saudara, satu kota itu roboh, tembok-tembok kota itu runtuh, tapi Tuhan jagai rumah Rahab. Tuhan selamatkan Rahab dan keluarganya. Bahkan yang lebih luar biasa saudara, kalau saudara baca silsilah Yesus, ada nama Rahab di sana. Kenapa? Sederhana. Dia membangun kewaspadaan. Dia mawas diri, dia sadar. Itu doa, itu doa. Waktu dia sadar tentang hidupnya itu sangatlah terbatas. Bagian yang terakhir. Sekali lagi, banjir besar itu bermakna ada sebuah keadaan pada sebuah masa. Apa itu? Ada penderitaan menjelang zaman baru. Dan yang kedua, ada masa sukar yang terjadi di hari-hari terakhir. Makna yang kedua yang saya maknai adalah bahwa banjir besar itu bermakna tentang sebuah ancaman dari sebuah keadaan. Ada keadaan yang sedang mengancam kita hari-hari ini. Itulah makna dari banjir besar. Nah, ternyata doa itu adalah tempat di mana kita akan dapat diluputkan dari banjir besar. Tetapi yang sedang dimaksudkan oleh Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata doa, tetapi yang pertama adalah kesadaran dalam hidup tentang waktu kita ini yang sangatlah terbatas. Nah, yang terakhir, saya tutup dengan bagian ini. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-12. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Mari kita baca sama-sama dengan perlahan. Sama-sama, 3. Perempuan itu menjawab,
demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Kalimat yang terakhir dengan keras. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Itu banjir besar. Itu ancaman yang sedang membahayakan janda di Sarfat bersama dengan anak. Ada banjir besar, ada ancaman yang sedang mengancam mereka. Oleh karena kekeringan yang sedang melanda negeri itu. Kemarau yang panjang melululantahkan semua perekonomian yang ada di negeri itu. Tidak ada hasil pertanian yang dapat mereka olah. Itu ancaman yang membahayakan mereka. Bahkan ancaman itu sampai-sampai wanita itu sadar. Dia bilang, 1 kali kami makan itu dan kami tinggal tunggu kapan kami akan mati. Itu banjir besar. Mari teman-teman pelayan musik. Itu banjir yang sedang mengancam. Itu sebuah keadaan yang sedang membahayakan. Elia datang dan dia minta untuk dilayani terlebih dahulu. Buat dulu untuk saya roti itu. Saya baca ayat ini, kita pikir kalau ini Elia gembala saudara. Solari nih jemaat begini. Ja pakai otak lekuman gembala. Soalnya tidak ada apa-apa, habis semua. Bahkan dia memberi sebuah pernyataan, demi Tuhan, tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada. Dia tinggal bilang, tinggal ada segenggam tepung yang ada di sana. Tinggal sedikit minyak dalam buli-buli. Kira-kira dia mau baking apa itu, Kang? Kurang sedikit tepung dan sedikit minyak. Ibu-ibu kira-kira mau baking apa itu? Brot goreng. Kurang mau baking brot goreng itu. Kalau kok masih ada kelapa, baking onde-onde ke sana, ada minyak, ada yang ada apa, masih boleh lah. Kalau Alkitab bilang sadiki, berarti sadiki memang itu. Bayangkan, kurang 1 kali olah, lalu mereka tinggal tunggu kapan mereka akan mati. Itu banjir besar. Tapi ayat 13 dia bilang begini. Ini doa yang akan meluputkan dari banjir besar. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Elia mengakui apa yang dikatakan oleh wanita itu. Betul yang Anda bilang. Pi baking jo yang tinggal 1 kali itu. Mar baking dulu for kita. Ayat 14 dia bilang apa? Ayat 14 dia katakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Boleh tepuk sorak dulu bagi Allah kita. Sekali lagi saya sedang menerangkan konstruksi doa itu adalah menghindarkan kita dari banjir. Banjir itu apa? Ancaman dari sebuah keadaan. Wanita janda di Sarfat, dia sedang diperhadapkan dengan banjir karena ada ancaman yang sedang mengancam dia. Tapi dengar,
Ternyata waktu dia percaya pada firman, itulah doa yang meluputkan dia dari ancaman itu. Pada waktu dia mempercayai perkataan Elia, pada waktu dia mempercayai perkataan firman, itulah doa yang sesungguhnya. Kita boleh punya banyak waktu dalam doa, tapi kalau engkau tidak percaya pada firman, itu bukan doa. Tapi pada waktu engkau mempercayai firman, itulah doa yang sesungguhnya. Itulah doa yang sesungguhnya. Waktu engkau mulai mempercayai firman, mari kita pakai logika. Masuk akal kayak yang dibilang oleh Elia kepada janda di Sarfat? Tidak masuk akal. Itu bertentangan dengan daging. Wanita itu akan punya 1001 alasan menolak apa yang dikatakan oleh Elia. Tapi sederhana, waktu dia mempercayai perkataan firman itu, maka itulah yang menghindarkan dia dari ancaman yang membahayakan dia. Saya tidak tahu ancaman apa yang laksana banjir yang sedang mengancam kita hari-hari ini. Saya tidak tahu. Mungkin ada banjir yang sedang mengancam kita dalam keadaan ekonomi, keuangan, usaha, karir. Saya tidak tahu. Ada ancaman apa yang sedang mengancam hari-hari hidupmu orang-orang muda, anak-anak muda? Ada ancaman apa yang sedang membahayakan bagimu bapak-bapak, ibu-ibu? Tapi dengar, waktu kita sadar waktu kita ini terbatas, kita akan berusaha untuk cari Tuhan. Yang kedua, waktu kita menghidupi firman. Katakan bersama, menghidupi firman. Dengan keras 2, 3. Waktu kita menghidupi firman, itulah doa yang sesungguhnya. Tuhan hadir dan Dia hindarkan kita dari banjir besar itu. Musim kemarau masih tetap ada. Situasi belum berubah. Keadaan belum berubah. Tidak serta-merta waktu wanita itu lakukan apa yang Elia katakan, lalu tiba-tiba pertanian mereka mulai tumbuh. Nah, tapi ada pemeliharaan yang ajaib bagi janda di Sarfat itu. Dengar, situasimu mungkin tidak berubah, tapi Tuhan punya berjuta-juta cara untuk Dia buktikan waktu engkau menghidupi firman. Waktu engkau menghidupi firman, waktu JPA menghidupi firman, waktu engkau menghidupi firman, mempercayai sungguh, memperkatakan firman dengan sungguh, engkau akan lihat Tuhan akan hadir lalu menghindarkan kita dari banjir besar itu. Boleh katakan amin? Sekali lagi sederhana, 2 bagian ini yang akan membawa kita masuk di taman doa itu, yang akan menghindarkan kita dari ancaman banjir besar. Kesadaran akan waktu kita yang sangatlah terbatas. Dan yang kedua, belajar menghidupi firman. Berat pasti. Sesuatu yang berlawanan dengan daging pasti. Tapi itu jalan satu-satunya untuk kita masuk di taman doa. Untuk kita lihat Tuhan akan berperkara, melakukan sesuatu yang besar, yang hebat dan luar biasa. Tepuk sorak bagi Allah kita. Kita berdiri bersama-sama. Boleh naik. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dengan iman katakan, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam
seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Harapanku selalu ada di dalam-Mu. Dengan iman katakan, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yes. Kau dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Oh, sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Yes, Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang hebat. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari angkat suaramu, mulai masuk di taman doamu. Hidupi firman, percayai firman, lakukan firman. Itulah doa yang sesungguhnya. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Masuklah di taman doa kita masing-masing. Percayalah pada firman yang kuat itu. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Kau Allah yang ajaib, sebab Engkau besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada satu kekuatan manusia yang dapat menghindarkan kita dari ancaman banjir besar itu. Tidak ada kekuatan saya sebagai gembala menghindarkan engkau dari bahaya banjir besar. Tapi masing-masing kita masuklah di taman doa itu.
kesadaran iman. Waktu kita tinggal singkat. Haleluya. Haleluya. Ada berapa banyak ancaman-ancaman di sekitar kita hari-hari ini. Ada berapa banyak ancaman banjir besar sedang mengancam kita. Bahkan mungkin ada di antara kita sepertinya sedang terseret oleh banjir itu. Ada ancaman-ancaman yang sedang mengancam kita. Dengar pesan firman, belum terlambat, ini waktunya. Kita masuk di taman doa. Apa itu? Mempercayai firman, menghidupi firman. Itu jalan satu-satunya untuk kita lihat Tuhan akan luputkan kita dari banjir besar. Sebagaimana janda di Sarfat, dia menghidupi firman. Dia menghidupi firman. Dan dia lihat mujizat itu terjadi. Hal yang sama saya mau katakan JPA. Hidupi firman siang ini. Hidupi firman. Lakukan firman itu. Engkau akan lihat Tuhan akan luputkan kita dari banjir yang sedang mengancam kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan perlindungan kami. Engkau Tuhan kota benteng kami. Kepadamu saja kami berharap. Engkau Tuhan tanduk keselamatan kami. Engkau Tuhan perisai kami. Kepada Tuhanlah kami berlindung. Kepada Tuhanlah kami berharap. Engkau Tuhan segala-galanya. Yes, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya tidak tahu apa keadaanmu hari ini. Saya tidak tahu banjir apa yang sepertinya sedang menyerang engkau saat-saat ini. Tapi Dia ada bersama kita siang ini. Dia pernah berkata kepada Petrus waktu sedang terseret oleh banjir. Dia seperti sedang tenggelam di danau itu. Waktu Petrus berseru, Tuhan tolong aku. Maka secepatnya tangan Tuhan datang terulur. Menolong Petrus. Yang sepertinya sedang terseret oleh banjir. Dia tenggelam di danau itu. Siang ini dengar. Waktu engkau berseru panggil nama Yesus. Maka secepat mungkin Tuhan akan datang menolong. Secepat mungkin Dia akan datang mengulurkan tangan. Dia tidak ingin anak-anaknya akan terseret lebih jauh. Dia tidak ingin kita anak-anaknya umat yang telah ditebus olehnya akan terus hidup dalam ancaman banjir besar. Kalau ada saudara seperti sedang diperhadapkan dengan ancaman banjir besar. Ada ancaman yang membahayakan hidupmu, usahamu, bisnismu, keluargamu, anak-anakmu. Yang hari ini engkau sepertinya sadar itu seperti sedang menyeret kita. Panggil Yesus siang ini. Dia mau menolong kita. Kalau ada di tempat engkau berdiri, angkat tangan kananmu. Tanda engkau menyerah kepada Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada, tanda engkau menghidupi, mengimani dan mempercayai firman itu. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Sekali lagi ikuti doa saya, Tuhan Yesus.
Kami angkat tangan, seraya berseru, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, Yesus tolong kami. Jangan biarkan kami tenggelam, jangan biarkan kami terseret oleh banjir itu. Kami tidak ingin ancaman banjir besar akan membuat kami kalah. Tapi kami mau menghidupi firman. Kami mau percaya firman. Maka di sana ada mujizat. Maka di sana mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Setiap kami yang menghidupi firman, setiap kami yang menghidupi firman, di dalam nama Yesus Kristus, mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Sebagaimana janda di Sarfat, waktu dia menghidupi firman, mujizat terjadi. Demikianlah akan kami alami waktu kami menghidupi firman. Mujizat itu akan terjadi. Kami akan dihindarkan dari ancaman banjir besar. Sama seperti janda di Sarfat, situasinya tidak berubah. Keadaan kemarau masih tetap ada, tapi pemeliharaan Tuhan sempurna. Demikianlah dengan kami. Mungkin keadaan tidak berubah, mungkin situasinya tetap sama, tapi Tuhan membawa kami melihat pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna bagi kami. Turunkan tangan saudara. Kami bersyukur untuk lawatan firman yang dahsyat bagi kami. Sekali lagi kami sadar, kami sedang hidup pada sebuah periode waktu yang ada ancaman banjir besar. Ada masa-masa sukar yang sedang didepankan. Ada penderitaan-penderitaan yang mengancam kami. Ada keadaan-keadaan yang membahayakan kami. Tapi kami dengar firman, kami diteguhkan oleh Tuhan. Kami sadar bahwa waktu kami ini tinggal singkat. Ini waktu untuk kami terus mau cari Tuhan. Itulah doa yang sesungguhnya. Kami sadar waktu kami ini sangat-sangatlah terbatas. Itu yang akan membuat kami mawas diri. Itu yang akan membuat kami memprepare hidup kami ini. Mempersiapkan segala sesuatu. Karena kami sadar waktu ini tinggallah singkat. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Roh Kudus terus bantu kami. Untuk kami akan terus mau belajar menghidupi firman. Hari demi hari kami akan menghidupi firman. Sampai firman itu real atas kami. Sampai hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena kami menghidupi firman. Terima kasih Bapak untuk lawatanmu. Mari semua bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu yang kuat. Lawatanmu yang indah bagi kami. Kami terima firman. Kami terima mujizat. Kami terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk sorak bagi Allah kita sambil katakan haleluya. Tuhan, Tuhan berkati kita. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Bolehkah saya tahu adakah yang kali pertama hadir dalam ibadah raya di tempat ini? Yang kali pertama kalau ada boleh mengangkat tangan di tempat duduk saudara. Yang kali pertama saja beribadah di tempat ini. Kalau ada, puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Saya percaya siang ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan meletakkan korban persembahan, serahkan ke worship leader. Puji Tuhan.